Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bu, perkenalkan nama saya Nur Indasari, nomor urut absen 103. Di sini saya menggambar dua lingkaran yang berbeda, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, di dalam gambar ini, di sini saya akan mengilustrasikan dengan menggambar sebuah angka mulai dari angka 1 sampai angka 12. Dan angka tersebut bisa kita sebut dengan jam. Jadi, kenapa saya memilih jam? Karena fungsinya itu di sini saya akan melihat betapa jam ini sangat mengingatkan kita bahwa waktu itu berharga. Jadi, berharga itu ada banyak artinya. Yang pertama itu berharga karena waktu itu adalah kesempatan, berharga karena waktu itu adalah pengingat, berharga karena waktu itu adalah petunjuk, dan berharga karena waktu adalah uang. Jadi tujuannya di sini agar kita sebagai manusia itu dapat memanfaatkan segala yang berharga pada waktu. Salah satunya yaitu bagaimana cara kita manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu kita ini pasti salah satu ada tanggung jawab di dalamnya. Kita perlu belajar dari jam dinding. Dilihat atau tidak, dia tetap berdenting. Dihargai atau tidak, dia tetap berputar. Diucapkan terima kasih atau tidak, dia tetap bekerja. Teruslah berbuat kebaikan kepada setiap manusia, walaupun perbuatan baik kita itu tidak dinilai oleh orang lain. Jadi, ibaratnya sebuah dinding yang terus bekerja, namun tak dilihat, tetapi dia selalu memberi manfaat bagi sekitarnya. Terima kasih. Suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Budi. Ia telah duduk di bangku perkuliahan semester akhir. Penempatan waktu kuliahnya sudah cukuplah lama, karena teman-teman seangkatannya sudah meninggalkan kampus dan telah bekerja. Budi ini anaknya sangatlah bandel. Di setiap harinya, dia hanya datang di kampus untuk tidur dan bolos. Bisa dibilang itu adalah pekerjaan yang setiap hari ia lakukan di kampusnya. Tetapi, suatu ketika, seiring dengan berjalannya waktu, penyesalan pun selalu menghantuinya. Ia selalu merenungi kebiasaan dan kesalahan-kesalahan yang hanya membuatnya rugi. Dan akhirnya, Budi pun bertekad untuk tidak bandel dan malas-malasan lagi. Ia harus menyelesaikan pendidikannya juga agar mendapat pekerjaan seperti teman-teman seangkatannya. Hari demi hari, Budi pun telah berhasil lulus dan mendapat predikat mahasiswa lulusan terbaik. Dan tak lama pun Budi ini memiliki pekerjaan sebagai direktur muda di perusahaan yang terkenal di Jakarta. Semua hasil yang telah membawanya sampai ke titik kesuksesannya, ia pun berniat untuk membawa kedua orang tuanya haji dan membawa keluarganya liburan di luar negeri. Bahkan, semua pencapaiannya dia nikmati dengan membahagiakan dirinya dan orang-orang terdekatnya. Dia pun juga selalu membagikan sembako setiap harinya dan membantu orang-orang yang kesusahan dengan upayanya sendiri. Ini bisa dibilang adalah perubahan yang sangatlah luar biasa. Dari ceritanya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan selalu berada di zona nyaman. Ayo keluar dari zona nyaman yang membuat kita rugi. Mari pikirkan masa depan yang baik yang dapat menguntungkan diri sendiri dan juga orang yang di sekitar kita. Karena setiap perbuatan salah itu selalu ada penyesalan di akhir. Jadi dari singkat cerita, yang kita dapatkan yaitu transformasinya yang dulunya anak bandel yang hobinya malas-malasan dan telat menyelesaikan kuliah, menjadi menikmati hasil. Akhirnya, dia berubah menjadi mahasiswa rajin dan menyelesaikan urusannya, lalu hasil yang didapatkan ia nikmati semua dengan keluarga dan orang terdekatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.